Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi tentang peredaran darah manusia ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang organnya, ya kan? Organ peredaran darahnya ada jantung beserta bagian-bagiannya, kemudian ada pembuluh darah beserta bagian-bagiannya, dan juga ada darah ya beserta bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke peredarannya, peredaran darah manusia. Nah, berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Ini berdasarkan arah alirannya ya. Jadi ada dua arah nih yang berbeda. Nah, kita satu persatu. Yang pertama, peredaran darah manusia. Peredaran darah besar. Nah, pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Jadi untuk yang PD besar ini, dia mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Makanya dia disebut dengan besar karena alirannya juga jauh ya, dari jantung ke seluruh tubuh, baru ke jantung lagi. Alirannya apa saja untuk alurnya? Pertama dari jantung, yaitu sebelah bilik kiri. Ya, bilik kiri, kemudian ke aorta atau arteri terbesar, kemudian ke arteri, kemudian masuk ke kapiler seluruh tubuh, kemudian masuk ke vena atas dan bawah, selanjutnya kembali ke jantung di bagian serambi kanan. Kemudian yang kedua ada peredaran darah kecil. Nah, kalau tadi dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kalau yang PD kecil itu mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang besar ke seluruh tubuh, kalau yang kecil hanya ke paru-paru. Ya, lalu kembali ke jantung. Alurnya seperti apa? Alurnya dari jantung sebelah bilik kanan, kemudian ke arteri paru-paru, ke vena paru-paru, kembali lagi ke jantung. Makanya disebut dengan darah kecil ya. Serambi kiri, sebelah kiri. Nah, kita akan lihat gambarnya ya. Gambarnya di sini ada urutan peredaran darah besar dan kecil. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian kamu lihat ada angka-angka, ada juga warna ya, sebelah kiri warna abu-abu, sebelah kanan warna biru muda. Nah, untuk yang warna biru itu daerah yang banyak mengandung oksigen darahnya itu. Nah, untuk yang sebelah kirinya yang abu-abu itu daerah banyak mengandung karbon dioksida. Nah, kita lihat di peredaran darah besar. Pertama dari nomor 4. 4 itu apa? Bilik kiri. Yang bawah itu ya. Itu bilik kiri. Nah, dari 4 kemudian ke 12. Ke 12 itu aorta ke atas tuh. Dari aorta ke nomor 6 yaitu arteri. Nah, dari arteri ke 7 tubuh tuh yang bawahan, itu tubuh. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dari tubuh balik lagi tuh ke jantung. Alurnya ke vena dulu. Setelah itu baru kembali ke jantung, yaitu sebelah serambi kanan. Ya, ini bisa kita hafal juga dengan cara disingkat bisa. Ya, untuk PD besar atau peredaran darah besar bisa kita singkat dengan kata bisa. Bi bilik kiri, sa serambi kanan. Ya, S serambi A-nya di kanan ada A tuh ya. Nah, ini untuk tips ya, trik supaya kamu gampang hafalnya. PD besar bisa bilik kiri serambi kanan. Jadi alurnya dari bilik kiri berakhir ke serambi kanan. Dan untuk peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh ya. Selanjutnya peredaran darah kecil.
Nah, untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari nomor 3 tuh. Nomor 3 apa? Bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ke nomor 10 ke arteri paru-paru ya, ke atas tuh. Kemudian ke 8 itu paru-paru. Kemudian turun ke bawah lagi kemana? Jantung ya, lewat vena. Setelah itu baru ke nomor 2 serambi kiri. Nah, untuk memudahkan penghafalannya ada lagi tipsnya, yaitu PD kecil itu basi. Nah, kalau tadi bisa, sekarang basi. Basi itu apa? Bilik kanan, si-nya serambi kiri. Nah, kalau PD besar bisa, kalau PD kecil basi. Bilik kanan, serambi kiri. Nah, untuk yang kecil itu ke paru-paru ya, bukan ke seluruh tubuh. Nah, itu makanya disebutin kecil karena peredaran darahnya pun kecil ya. Kalau yang besar kan tadi ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya yaitu tentang gangguan pada peredaran darah manusia. Jadi ada gangguannya ya, macam penyakit. Apa saja gangguannya? Sistem peredaran dapat mengalami gangguan yang mengakibatkan terganggunya fungsi peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi atau hipotensi. Untuk hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, jadi dia darah tinggi ya, darah tinggi sehingga terjadinya penyempitan pembuluh darah. Hipotensi itu kebalikannya, yaitu tekanan darah rendah, yang salah satu penyebabnya yaitu kekurangan gizi makanan. Nah, kalau tadi darah tinggi, darah rendah ya. Yang kedua ada anemia. Nah, untuk anemia itu penyakit kekurangan sel darah merah. Dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan kanker tulang. Jadi bisa jadi karena luka atau karena segala sesuatu yang menyebabkan dia pendarahan. Ya, pendarahan yang hebat sehingga dia mengalami penyakit anemia. Ciri-cirinya cepat lelah, kemudian sering sakit kepala dan wajah pucat. Tadi ya ketika emang sering sakit kepala berarti dia kurang asupan oksigen, darahnya nggak mengalir ke atas ya, tidak mengalir ke seluruh tubuh sampai ada gangguan ya. Selanjutnya yang ketiga stroke, penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat sehingga otak tidak dapat asupan oksigen dan nutrisi sehingga terganggunya sistem saraf tubuh. Ya, karena otak sebagai chip ya, sebagai organ yang paling penting yang mengatur semua organ tubuh. Mata yang mengatur otak, hidung, telinga semuanya mengatur otak ya. Jadi ketika otak bermasalah maka sistem saraf dan semuanya akan terganggu. Akibatnya mengalami kelumpuhan, terganggunya penglihatan dan pendengaran. Jadi ketika sudah terganggu sistem saraf maka kita akan mengalami kelumpuhan. Dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Selanjutnya, leukemia. Penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya sel darah putih, mengakibatkan sel darah putih makan sel darah merah. Dampaknya, tubuh kekurangan sel darah merah. Tadi ya, jadi kelebihan sel darah putihnya. Ketika sel darah putih mendominasi, nah itu tadi dia akan kekurangan sel darah merah, itu juga bahaya. Nah, dan terakhir kita akan bahas tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Cara memeliharanya yaitu beristirahat secara teratur, kemudian berolahraga teratur untuk melancarkan aliran darah, misalnya lari atau bersepeda, kemudian membiasakan memakan makanan yang sehat. Makanan yang menyehatkan jantung adalah makanan yang bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, berbahaya kan? Jadi nanti kesumbat pembuluh darahnya. Itu akan mengakibatkan gangguan yang sangat bahaya. Apalagi yang asupan ke organ penting ya, seperti ke otak, kembali ke jantung. Nah, itu sangat berbahaya ketika ada penyumbatan pembuluh darah. Makanan apa aja contohnya? Sayur yang harus kita banyak konsumsi, kemudian buah-buahan. Nah, itu yang harus kita banyak konsumsi ya untuk menyehatkan jantung. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurangannya saya mohon maaf. Dan bila kurang jelas silahkan tanyakan ke Ustadz ya, dijawab saja.
Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke peredaran darah hewan ya. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.